Selamat datang kembali di 3 Minute Podcast, sebuah podcast dengan segudang rasa untukmu kaum perasa, tapi tidak pernah terasa. Sebab kata si bijak, rasakan dulu rasanya sebelum nantinya rasanya gak berasa. Anyway, pernah gak kalian denger nih ya, orang berpendapat bahwa mungkin kalau aku lebih baik, aku lebih cantik, lebih sukses, atau lebih kaya, aku gak bakalan pernah disakitin, dicampakan, atau bahkan gak dihargain gitu. Ya mungkin semua orang akan lebih merhatiin aku, lebih liatin aku. Ya pemikiran begini nih ya biasanya muncul lebih sering ketika lagi patah hati karena putus. Iya gak sih? And then somehow you will think of a revenge. Ya, kita akan mikir untuk balas dendam gitu atas perilaku yang udah mereka lakuin gitu ke kita. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik dalam segala hal untuk bisa buat orang yang tadi itu menyesal karena udah ya let's say ninggalin kita atau udah lukain kita. And that's a fact. So I think everyone might have thought that way when they are in deep grief of being not respected or of being left by someone. Thinking of changing self to be a better someone is totally the right thing that every humans must do, because being somebody is better than being nobody, right? And we are all responsible for making ourselves greater day by day, ya, supaya kita punya guna aja gitu untuk hidup di dunia ini, bukan hanya sekedar datang dan pergi sesuka hati tanpa meninggalkan kesan ataupun pesan apapun, ya nggak sih? But thinking of revenge, I think, is not a good cut-off way. It is totally wrong to think of. Why? Because to me, there's nothing less or more on this earth. Thinking of getting more to make other people less is actually endless. Gak akan pernah ada akhirnya. Kalau kamu kemudian berubah jadi versi terbaik kamu, kemudian kamu mencoba untuk menunjukkan ke dia yang menjadi motivasi kamu untuk berubah, tapi kemudian kamu dapati bahwa he or she is not or doesn't care at all, they're just fine. Even they don't see you at all, they might think, oh yeah, you're now better, good for you then. See, what are you gonna feel knowing this? Bitter, huh? As a result, kamu akan merasa bahwa semua hal yang udah kamu lakuin selama ini adalah sebuah kesia-siaan, sebab ya tujuan utama dari hasil yang kamu dapatkan adalah orang lain, bukan diri kamu sendiri. Yang kamu sangat tahu betul bahwa pikiran dia, perasaan dia, bahkan tindakan dia adalah hal yang ada di luar kendali kamu. So yeah, there you go. Feel nothing about your something. Nah, biasanya tak jarang nih ya, hal ini akan menjadikanmu even get more way depressed and stressed out, and maybe at the worst case you will probably lose your self-worth and could drag you back into the old you. Ya, karena kamu lakuin itu sekali lagi bukan atas kemauan kamu atau bukan atas diri kamu, tapi untuk orang lain. And one more thing, think of being someone more is in all aspects bisa buat kita ya dihargai, apalagi aspeknya itu lebih ke hal yang cuman bisa dinikmati secara kasat mata, yang bisa dilihat langsung. Ya seperti pencapaian maybe or the beauty and stuff. Well, aku setuju ya, karena memang beauty privilege itu ada. But the thing is, menurut pengalaman aku ya, ketika suatu hal udah berurusan dengan hati, perasaan, semua akan kerasa gak ada gunanya.
Toh kenyataannya banyak juga orang di luar sana yang tetap suffer of not being respected. Ya meskipun mereka udah punya segalanya, ya udah cantik, pinter, ya pokoknya the best definitions of being perfect. Tapi ya mereka tetap pernah ngalamin yang namanya patah hati, galau, ngebucin, mengsakit, whatever. Ya the istilah is. Tapi apapun itu, what I'm gonna think. Okay, so but whatever it is, it really happened. So it has nothing to do with your beauty privilege. When it has something with the feeling or the broken heart and stuff. So what is actually the point of all my comments? Intinya talking about hearts, feeling, and whatsoever itu nggak ada yang bisa kita kasih takaran. Nggak ada standar yang betul-betul paten yang bisa disamaratakan ke semua orang. Setiap orang tumbuh dan berkembang dari pengalaman yang berbeda-beda yang kemudian membentuk karakter seperti apa yang dia miliki saat ini. Orang seperti apa dia saat ini. Ada yang bisa dikatakan gak sempurna ya menurut standar kebanyakan orang, tapi dia punya self-worth or self-esteem atau harga diri yang tinggi. Dia gak perlu untuk dibahagiakan karena dengan menjadi dia and being with him or her is just enough. Dia gak butuh pembuktian apapun kepada orang lain, gak harus juga butuh diakui oleh orang lain siapa dia. He or she is just doing his own life. Atau ada nih yang sebaliknya, ya bisa dikatakan dia sempurna, kayak gak ada sama sekali hal yang gak disyukurin dari yang udah dia punya dalam hidup, tapi malah suffer dengan masalah percintaan, tidak percaya diri lah, tidak dihargai, atau masalah-masalah klasik dalam hidup lainnya. Dia butuh pengakuan dari orang lain, atau any possible case yang lain lah. Ya selama kita masih hidup karena orang lain, bukan karena diri sendiri, yang gak akan pernah ada habisnya gitu. Kita gak akan pernah capai yang namanya hidup seutuhnya. Akan selalu ada hal yang membuat kita kurang and feel not contained. Karena takaran bahagianya itu selalu bersyarat, I will be happy if, and so forth. Aku pernah dengar nih ya, a wise man has ever said, don't ever compare yourself to others. None is less or more. We are living together on this earth, struggling with our own life equally, so nothing to be compared with. It is all equal. Aku nggak nyalain apapun di sini ya. Aku termasuk orang yang meyakini bahwa siapapun kamu, apapun kamu yang sekarang adalah refleksi kamu di masa lalu, pengalaman hidup yang kamu laluin, yang kemudian membentuk kamu menjadi orang seperti saat ini atau sekarang ini. Selalu berusaha more and look down to other people to be acknowledged that you are more than them adalah hal yang mungkin selama ini yang menjadi pengalaman hidup kamu, yang mungkin juga kamu kamu lihat di sekeliling kamu, atau malah kamu sendiri yang ngalamin hal yang membuat kamu terbiasa dengan hidup membandingkan itu. Bahwa kamu merasa tidak dihargai karena mungkin selama ini kamu belum bisa belajar untuk kamu yang menghargai diri kamu sendiri. Ya selama hidup mungkin ya kamu craving respect from others, atau kamu sering ngalamin hal yang buat kamu merasa bahwa kamu itu tidak bernilai. So yeah, things run differently. Percaya deh, aku udah pernah ngalamin hal pahit itu, dan gak ada yang bisa nyembuhin atau nolongin diri aku sendiri ya selain diri aku. Aku mencoba untuk berdamai dengan masa lalu aku dan hidup dengan masa sekarang. Ya untuk masa depan aku pastinya yang lebih baik. I try to talk to myself. Aku berdiskusi, mencoba memaafkan segala pengalaman buruk yang pernah aku alamin. Aku mencoba untuk belajar dari pengalaman aku yang dulu untuk bisa melanjutkan hidupku yang sekarang with the new best versions of me. Aku mencoba untuk tidak hidup dalam perbandingan, selalu menghargai setiap pencapaian kecil yang aku udah lakuin untuk hidup aku.
bukan untuk menjadi better than others, yet for being better than my past. So it's just all only about me. Pun aku tergoda melihat orang mungkin lebih dari sudut pandang masyarakat kebanyakan, ya aku selalu melihatnya sebagai karunia buat dia aja gitu. Dan sama sekali tidak ada hubungan dengan hidup aku. Dia menjadi yang terbaik itu hanya untuk circle hidupnya. Tidak ada sama sekali campur tangan dengan hidup aku. So it has completely nothing to do with me. As simple as that. Ya, pokoknya lebih mencoba untuk selalu hidup berada. Be more present to my life. Whatever improvement or achievement of my life, I did it for myself. Untuk lebih bertanggung jawab sama hidup aku sendiri, because I believe I exist not only for being alive then die, but there must be a good reason behind it. So then I must look for the answers of the wise. So yeah, good luck, and I'll see you on the next podcast. Bye.